Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Agus Saputra dalam program Renungan Malam pada malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua berada dalam keadaan yang baik dan selalu setia, selalu dekat dengan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Apapun juga yang terjadi kepada kita sekalian pada saat ini, tetap setia kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara malam hari ini ada di antaranya yang tidak berada dalam keadaan yang baik. Artinya sedang sakit, sedang dalam masalah, sedang dalam beban. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, karena memang itulah kehidupan selama kita di dalam dunia ini. Tapi yang penting buat Bapak Ibu Saudara adalah kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita sekalian. Sebagaimana biasanya dalam waktu yang singkat pada malam hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan bersama-sama, supaya dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini dan setiap Kamis malam Jumat, Bapak Ibu Saudara dan saya boleh disegarkan, boleh dipenuhi, boleh diberikan jalan keluar apabila kita sekalian sedang menghadapi saat-saat yang sulit dalam kehidupan kita, ataupun kadang-kadang kita merasa bahwa kita nggak sadar akan apa yang sedang kita lakukan, sehingga ketika kita salah melangkah, ketika kita salah jalan, salah menerapkan kehidupan, maka yang ada kehidupan kita itu akan menjadi satu kehidupan yang penuh dengan liku, yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan berbagai macam tekanan. Kenapa? Karena kita tidak atau kurang memperhatikan firman. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan oleh karena situasi dan kondisi yang saat ini begitu rupa di seluruh dunia, pandemi belum berakhir. Bahkan saya sangat ngeri melihat peristiwa di India, Bapak Ibu Saudara ya, di mana ada banyak kekacauan karena pandemi melanda kembali, pandemi virus corona ini melanda kembali seperti tsunami corona, sehingga terjadi kegaduhan. Dan saya melihat ada memang banyak sekali hal-hal di dalam dunia ini, di belahan dunia ini, orang-orang yang hidup di dalam konflik ya, hidup di dalam jauh daripada kedamaian. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema kepada Bapak Ibu Saudara tentang kedamaian, yaitu dengan tema pembawa kedamaian. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ambil dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbunyi sebagai berikut. Tolong dengarkan firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-9 berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Walaupun cuma satu ayat, tapi mari kita akan perhatikan sama-sama ayat ini, supaya Bapak Ibu Saudara dengan satu ayat ini Bapak Ibu Saudara dibukakan kebenaran kita, dan kita mengalami satu nuansa, kita mengalami suatu keadaan di mana firman Tuhan itu boleh mengubahkan kita, sehingga kita memperoleh sesuatu yang tidak ternilai dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian pada malam hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang di dalam dunia ini yang gak sadar akan betapa pentingnya arti damai. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ada konflik batin dalam hatinya, maka dia pasti tidak akan berbahagia hidupnya. Bahkan akan merasakan betapa sulitnya kehidupan. Untuk tidur pun sulit, untuk makan pun tidak bisa mengecap dengan nikmat makanan yang dimakannya. Untuk keadaan yang kita alami setiap saat, kita nggak bisa bersyukur karena ada konflik batin, konflik interest dalam diri kita sekalian, yang seringkali membuat kita kehilangan damai itu. Damai itu begitu penting dalam kehidupan kita. Malam hari ini firman Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan cuman kita memiliki damai, tetapi kita menjadi orang-orang yang membawa damai untuk kehidupan di sekeliling kita yang sungguh-sungguh sangat memerlukan kedamaian. Di mana-mana orang-orang memerlukan kedamaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus,
Ada 3 hal yang saya soroti dalam ayat ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi orang yang pembawa damai Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjadi orang yang pembawa damai, kita harus ada damai dalam hidup kita. Ada damai dalam hati kita. Rasanya tidak mungkin kita akan menjadi pembawa damai kepada orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekeliling kita, ketika kita sendiri tidak merasakan damai. Oleh karena itu poin yang pertama yang harus kita cermati bersama-sama adalah apakah kita sekalian sudah memiliki damai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memiliki damai dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Yang pertama adalah undang Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Kalau Yesus Kristus Sang Raja Damai ada dalam hati kita, maka hati dan hidup kita itu akan penuh dengan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaan saya, apakah pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sudah ada Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita? Kalau ada Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, maka Dia akan memberikan damai dalam kehidupan kita. Dan apabila kita sudah memiliki damai dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara dan saya hidupnya akan berbahagia. Kata siapa? Kata firman. Firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini dalam Injil Matius 5 ayat 9 tadi mengatakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin berbahagia, Bapak Ibu Saudara dan saya harus memiliki damai dalam hidup kita. Kalau kita ingin memiliki damai dalam hidup kita, kita harus mengundang Yesus Sang Raja Damai itu ada dalam dan tinggal dalam hati dan hidup kita, memerintah dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya pelajari dari ayat firman Tuhan ini, kalau kita sudah memiliki damai dalam hati dan hidup kita, kemanapun kita pergi, kita akan berdampak damai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara dan saya yang saya kasihi, betapa luar biasanya, betapa hebatnya ketika kita bisa menciptakan damai kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Pada zaman sekarang ini ada banyak orang yang datang tidak membawa damai, tetapi justru datang membuat tidak damai situasi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa banyak seperti itu? Bahkan ironisnya ada juga orang-orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi pembawa damai untuk orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan hidupnya seringkali membawa orang tidak damai. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini firman Tuhan mengajak, marilah Bapak Ibu Saudara dan saya, yang pertama ada damai dalam hidup kita. Yang kedua kita membawa damai untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita cuma mempersalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan pernah menjadi orang yang bisa membawa damai. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus ada dalam hati kita, maka yang ada dalam hati kita adalah pengampunan untuk orang-orang lain. Orang-orang lain boleh mengecewakan kita. Orang-orang lain boleh suatu hari menyakiti hati kita. Tetapi kalau ada Yesus dalam hidup kita, maka seperti yang Yesus ajarkan, kita akan menjadi orang yang dapat memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita akan menjadi orang yang dapat memaafkan orang lain. Kita akan menjadi pribadi yang dapat memaklumi orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia ini firman Tuhan katakan ya dalam surat Ibrani, bahwa tidak ada seorang pun juga yang hidupnya itu suci kudus. Tidak ada seorang pun juga yang benar-benar tanpa dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada kepahitan kepada orang lain, kalau kita melihat ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita boleh mengadakan perdamaian, untuk kita boleh memaklumi, untuk kita boleh memaafkan orang-orang lain sehingga terciptalah perdamaian. Ya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang bukan cuma damai saja, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu adalah agen-agen pembawa damai. Di mana kita hadir, lingkungan kita menjadi damai. Amin Bapak Ibu Saudara. Di mana kita hadir, keluarga kita menjadi damai.
Di mana kita hadir, situasi kita menjadi damai. Alangkah indahnya kalau tiap-tiap keluarga itu ada damai. Maka satu lingkungan itu akan damai. Satu kampung akan damai. Satu kelurahan akan damai. Satu kabupaten akan damai. Dan tercipta suasana yang sungguh-sungguh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengar firman Tuhan malam hari ini. Marilah kita sekalian menjadi orang-orang yang pembawa damai. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang saya pelajari, orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Betapa banyaknya orang-orang yang disebut anak Allah, yang ingin disebut anak Allah. Orang Kristen anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Tapi seringkali kita sebenarnya belum menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita tidak ada damai dan kita tidak membawa damai. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin disebut anak-anak Allah dan pantas untuk disebut anak-anak Allah, jadilah Bapak Ibu Saudara dan saya pembawa damai dimanapun juga berada. Bapak Ibu Saudara, mari kita siap untuk membawa damai buat keluarga kita, membawa damai untuk lingkungan kita, sehingga di mana kita berada kita boleh berdampak yang positif untuk orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya belum bisa menyumbangkan sesuatu yang berarti secara materi kepada lingkungan kita. Kita mungkin mengatakan, saya orang nggak punya, saya bukan orang kaya, saya tidak bisa menyumbangkan sesuatu untuk lingkungan saya, untuk RT saya, untuk rumah tangga saya, untuk keluarga saya, untuk sekolah saya. Bapak Ibu Saudara, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin lebih daripada itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menciptakan damai untuk lingkungan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dari orang-orang yang terdekat. Sudahkah kita berdamai dengan suami kita, dengan istri kita? Sudahkah kita berdamai dengan anak atau orang tua kita? Sudahkah kita berdamai dengan keluarga kita, adik kakak kita? Sudahkah kita berdamai dengan sesama gereja kita? Ya, sudahkah kita berdamai antara gereja yang satu dengan gereja yang lain? Bapak Ibu Saudara, mari kita ciptakan kedamaian ini dengan cara adalah kita menjadi agen-agen pembawa damai. Supaya di mana kita berada nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu Saudara, di mana kita ada menjadi biang keributan. Itu artinya kita bukan pembawa damai. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena akan disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Akan saya tutup dengan doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan agen-agen pembawa damai untuk lingkungan, untuk keluarga dimanapun juga berada. Bapa di sorga, kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang dengar firman malam hari ini. Supaya setiap orang yang dengar firman malam hari ini, mereka diberikan damai sejahtera yang mengalir dalam hati mereka, dalam keluarga mereka, dalam hidup mereka, dalam komunitas mereka semua. Sehingga mereka sekalian boleh menjadi agen-agen pembawa damai. Dan kami semuanya layak untuk disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Demikian renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, God bless you all. Shalom.